Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan Kepala Kantor BPN Sumatera Utara periode 2022-2024 Askani dan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang periode 2023-2025 Abdul Rahman Lubis. Keduanya diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengalihan lahan HGU Perkebunan Nusantara 1 Regional 1 menjadi HGB. Saat menjabat, kedua tersangka menyalahgunakan wewenangnya dalam penerbitan sertifikat HGB kepada PT Nusa 2 Propertindo tanpa adanya penyerahan 20% dari total lahan yang dialihkan kepada negara. Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Muhammad Jeffrey menjelaskan indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara diperkuat dengan kegiatan pengembangan dan penjualan yang dilakukan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial sebagai rekanan PT Nusa 2 Propertindo dalam pengembangan kawasan residensial. Muhammad Jeffrey mengaku belum mengetahui pasti jumlah kerugian keuangan negara karena pihaknya masih melakukan penghitungan. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1 Subsidiar Pasal 3 Junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Diduga telah memberikan persetujuan penerbitan sertifikat HGB atas nama PT Nusa 2 Propertindo atau NDP tanpa dipenuhinya kewajiban oleh PT NDP menyerahkan paling sedikit 20% lahan HGU yang diubah menjadi HGB karena perubahan revisi tata ruang kepada negara dan telah dilakukannya kegiatan pengembangan dan penjualan oleh PT DMKF terhadap lahan HGU yang diubah menjadi HGB. PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial merupakan perusahaan pengembangan pemukiman kerjasama antara PT PN dengan Ciputra Group. Pembangunan perumahan saat ini berada di 3 lokasi, yakni Helvetia, Tanjung Murawa, dan Sampali, yang telah menjual lahan lebih dari 80 hektar. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Sering ngeluh punya tanah tapi belum diurusin dan disertifikatin. Kenapa? Males, pusing, bingung. Apalagi? Makanya luangin waktu buat ngurus sertifikat. Masa nggak tahu ngurus tanah bisa dari Senin sampai Minggu? Kemana aja? Yuk ikutin. Nih, aku kasih tahu, di Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus, kita memiliki program pelataran, yaitu pelayanan tanah akhir pekan, di mana kita membuka pelayanan di hari Sabtu dan Minggu. Ingat sob, hari Sabtu dan Minggu pada pukul 8 pagi sampai jam 12 siang. Ingat ya, pelataran hanya melayani pemohon langsung tanpa melalui kuasa. Jadi, nggak ada alasan lagi tuh untuk nggak ngurus tanah. Kita buka di setiap hari Senin sampai Minggu, jangan lupa. Kami tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Gimana kabarnya Kak Nova, Kak Fatma, Kak Guntur, Ayu? Baik Kak. Selamat sore Kak. Baik, alhamdulillah. Baik, Kak. Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita ketemu lagi ya. Kita akan membahas nih tentang analisis kasus praktik baik dan praktik buruk terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Ya, di sini kita ada contoh kasusnya nih. Pada kesempatan ini kita akan bahas isu aktual, yaitu terkait dengan penangkapan mantan Kepala BPN Sumatera Utara dan Deli Serdang terkait dugaan korupsi pengalihan lahan. Sekaligus kita kaitkan nanti ya dengan praktek baik dan buruk ASN dalam pelayanan publik terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN-nya. Selanjutnya kita juga akan mendiskusikan tentang pelayanan akhir pekan nih yang biasa sudah dilaksanakan di beberapa kantah ya, terkait dengan praktik baik. Ya, salah satunya program ini bertujuan untuk mempermudah akses pelayanan bagi masyarakat. Oke, kita mulai dari Mbak Dwi Nova dulu deh. Gimana tanggapannya Mbak terkait dengan kegiatan ini dan tanggapin sekalian kasus yang sedang jadi isu aktual ini ya. Oke, silakan Mbak Nova. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Wike. Menurut saya sebagai CPNS ya, saya memandang bahwa kasus ini menjadi pengingat penting bagi kita semua bahwa jabatan dan kewenangan adalah mana yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Peristiwa ini juga menjadi pelajaran berharga untuk kita untuk bekerja sesuai aturan, menjaga integritas dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Kalau dari saya, harapannya kasus ini dapat menjadi momentum bagi seluruh ASN untuk memperkuat pengawasan, memperbaiki tata kelola, dan terus membangun pelayanan pertanahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurut saya itu aja sih, Pak. Kalau untuk
ini pelayanan akhir pekannya Kak, gimana menurut Kak Dinova? Kira-kira apa nih upaya yang perlu mungkin ditingkatkan atau dilakukan untuk lebih agar lebih ini mungkin untuk ini ya kepuasan pelayanan bagi masyarakat ya. Jadi eh, pelayanan pertanahan di akhir pekan ini, kalau menurut saya itu adalah langkah yang positif dan inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan di BPN. Program ini juga menunjukkan komitmen kita sebagai pemerintah untuk menyesuaikan layanan dengan kebutuhan masyarakat, khususnya bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu di hari kerja. Misalnya dia mau mengurus melakukan pendaftaran pertanahan pada hari Senin sampai Jumat, tetapi dia ternyata bekerja. Nah, kita buka pelayanan ini di hari Sabtu Minggu, jadi dia fleksibel, dia tetap bisa melakukan pendaftaran pertanahan gitu. Terus program ini juga menjadi bentuk implementasi nilai profesionalisme dan orientasi pelayanan, Kak, dengan pengaturan jadwal kerja yang baik dan tetap mengacu pada SOP gitu. Jadi pelayanan akhir pekan ini bisa berjalan secara efektif tanpa mengabaikan hak dan kesejahteraan pegawai juga gitu sih, Kak, dari aku. Terima kasih. Hal ini kalau menurut Kak Fatma sendiri nih, gimana pelajaran apa yang bisa kita ambil Kak dari kasus tersebut dan juga dari pelayanan Sabtu Minggu itu tadi Kak? Mungkin ada kendala atau apa, atau mungkin bagaimana pengalaman Kak Fatma mungkin kalau pernah terlibat langsung? Silakan Pak. Ya, terima kasih Kak Wika. Apakah suara saya terdengar? Ya, mohon maaf ya Kak Wika, soalnya di sini lagi jaringannya lagi nggak bagus gitu. Oke Kak Wika, terkait dengan pertanyaannya, terima kasih atas kesempatannya. Untuk menanggapi yang berita 1, yaitu dugaan korupsi pengalihan lahan, kalau menurut pandangan saya sih ini merupakan sebuah pembelajaran penting ya untuk kita semua, apalagi kita sebagai ASN baru, bahwa yang namanya manajemen ASN dan juga smart ASN itu sangat penting. Karena kan kalau peristiwa ini terjadi itu menunjukkan bahwa penerapan manajemen ASN yang berbasis sistem merit itu kemudian pengawasannya masih sangat rendah. Makanya ada celah gitu untuk mereka menyalahgunakan kewenangan. Jadi kita itu sebagai ASN bukan hanya dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dan digital juga, tetapi dari segi etika, integritas dan juga kesadaran akan dampaknya sebuah keputusan itu juga sangat penting tuh kalau menurut saya. Kalau yang terkait dengan berita berikut yang terkait program pelataran, menurut saya itu sangat bagus sekali ya, sangat mencerminkan implementasi daripada Smart ASN, khususnya itu dalam aspek pelayanan publik, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan ASN gitu dalam beradaptasi dan berkolaborasi. Namun mungkin bisa diingat juga dalam konteks ini tuh program pelataran bisa disesuaikan gitu dengan intensitas pelayanan dari masing-masing kanta. Karena kalau sepengalaman saya sih, kalau pelataran ini lebih efektif untuk yang pelayanannya yang tinggi, permohonan pelayanan itu tinggi, jadi lebih solutif. Karena kalau misalkan di kanta saya, contohnya di Seram bagian timur ini kan cenderung permohonannya masih rendah, kemudian kesadaran masyarakat itu masih rendah juga. Jadi mungkin kalau diterapkan pelataran itu kurang efektif, gitu Kak. Terima kasih Kak Fatma atas pendapatnya ya, telah menyampaikan bagaimana kalau sebenarnya manajemen ASN dan smart ASN ini perlu pengawasan gitu ya, karena masih cukup rendah pengawasannya dan menyesuaikan untuk pelataran tadi menyesuaikan kebutuhan gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Terus kalau menurut Kak Guntur sendiri nih, gimana nih solusi dari permasalahan tersebut? Jadi mungkin bagaimana kayak meningkatkan pelayanan untuk selain pelataran gitu, mungkin untuk kantah yang pelayanannya permohonannya masih rendah, dan untuk mengatasi itu tadi rendahnya pengawasan. Ya, silahkan Kak. Baik, terima kasih Kak. Jadi kalau melihat dari video tersebut ya, di mana di video pertama ini saya menganggap itu erat kaitannya dengan pembelajaran kita dari agenda 1 sampai dengan agenda 3, di mana kita di sini diajarkan bagaimana cara mengatasi konflik kepentingan. Jadi menurut saya di video pertama itu adalah video yang mereka tidak bisa melakukan manajemen terhadap konflik kepentingan tersebut, di mana konflik kepentingan itu adalah salah satu sumber awal dari terjadinya korupsi. Nah, lalu kita harusnya menekankan bagaimana penerapan nilai-nilai ASN yang berakhlak, dan pada agenda ketiga juga kita diajarkan tentang manajemen ASN dan smart ASN. Di situ kita harus bisa benar-benar bisa menerapkan agenda-agenda tersebut yang telah diajarkan untuk agar kita tidak terlibat seperti apa yang ada di video tersebut. Nah, menjadi ASN itu kan sebuah tantangan ya, di mana
Jika dilihat dari video pertama, itu adalah tindakan yang salah, dan mengapa dia begitu? Ya itulah sebabnya, karena dia belum bisa melakukan manajemen terhadap konflik kepentingan itu. Nah, kalau di video kedua, saya setuju dengan Mbak Nova itu tadi, di mana ini merupakan tindakan yang sangat positif karena melihat kondisi di Indonesia ini tidak semuanya sama ya, tidak semuanya seperti di kota, tidak semua orang tidak sibuk gitu ya. Ada orang yang sibuk dari Senin sampai dengan Jumat, mungkin dia di hari Sabtu saja bisa datang dan mengurus berkasnya ke kantor. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangat positif. Nah, bahkan di video tersebut mereka rela tidak berlibur gitu ya, untuk mengorbankan dirinya sendiri begitu. Jadi ini adalah salah satu penerapan dari loyal, di mana di agenda kedua itu kita kan juga diajarkan untuk loyal kepada instansi begitu. Terima kasih. Terima kasih atas pendapatnya ya. Nah, selanjutnya saya langsung aja ke Kak Mulian nih. Kira-kira harapan apa nih Kak, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi? Kira-kira. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Kak Wika atas kesempatannya. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya, di sini izin sebelumnya terkait dengan praktik baik dan praktik buruk. Yang pertama di sini saya ingin menanggapi terkait dengan video praktik buruk, di mana dengan adanya berita seperti itu, tentu jujur saja membuat kita sebagai CPNS juga ada rasa takut ya, karena lihat banyak sekali berita yang berseliweran di media, banyak sekali kasus-kasus yang menyeret instansi kita. Tentu ini juga menjadi sebuah reminder bagi kita agar lebih mengedepankan asas kehati-hatian. Nah, kalau dikaitkan dengan manajemen ASN, di sini adanya kasus seperti itu, kita berfokus pada kode etik, di mana untuk manajemen ASN di sini kan menekankan pada profesionalisme dan ketaatan terhadap kode etik. Nah, kasus ini menunjukkan bahwasannya pengawasan yang melekat dan sistemerik harus juga dikuatkan pada individu yang berintegritas, utamanya untuk yang menduduki jabatan strategis. Karena pelanggaran-pelanggaran terhadap disiplin etika dan profesi ini tidak hanya mencederai karir pelakunya saja, tetapi juga dampaknya itu akan sangat-sangat lebih besar, khususnya pada instansi kita. Jadi istilahnya satu yang berbuat, yang kena, semua kena getahnya seperti itu. Selanjutnya terkait dengan yang praktik baik, adanya kegiatan pelataran atau pelayanan akhir pekan ini tentu merupakan kegiatan yang sangat-sangat positif dan sangat membantu masyarakat atau pemohon seperti itu Pak. Karena untuk pelayanan ini tuh merupakan bukti dari loyalitas kepada bangsa melalui pelayanan publik yang inklusif. Nah, di mana adanya kegiatan ini itu menerapkan sikap kolaboratif antara tim loket, verifikator, pengelola IT. Di sini memberikan sinergi dalam rangka memberikan layanan yang berkesan dan berkesan kepada masyarakat, dan ini merupakan bentuk dedikasi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi Kementerian APR BPN. Jadi di sisi lain ada yang berita negatifnya, tetapi juga tetap ada upaya-upaya yang dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik ataupun paruh dari pemerintah. Nah, selain itu adanya kegiatan ini juga teman yang harmonis seperti itu Pak, yaitu dengan cara membangun interaksi yang hangat dan humanis antara pemohon dengan petugas. Nah, di mana dalam Smart ASN ini juga diintegrasikan dengan keramahan atau biasa disebut dengan hospitality, dan juga diintegrasikan dengan kemudahan digital seperti yang banyaknya terobosan-terobosan kementerian kita saat ini. Seperti itu Pak dari saya. Saya kira cukup jelas ya dari pendapat, tanggapan, dan harapan teman-teman semua terkait dengan Smart ASN dan manajemen ASN yang kita bahas pada hari ini. Terima kasih atas pandangannya, karena cukup membuka pengetahuan ya bagi kita semua. Semoga diskusi ini membawa berkah bagi kita. Jadi kesimpulannya, melalui diskusi ini kita belajar bahwa suatu praktik buruk dapat merusak kepercayaan publik. Namun praktik yang baik dan konsisten bisa memulihkannya. Semoga diskusi ini menjadi refleksi bagi kita semua sebagai ASN untuk selalu menjunjung tinggi nilai berakhlak dalam menjalankan setiap tugas dan tanggung jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.